Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Presiden Joko Widodo menyambut para pembalap MotoGP di Istana Negara kemarin. Jokowi pun sempat mengenalkan motornya kepada para pembalap MotoGP. Usai sesi foto bersama, para pembalap MotoGP menuju motor masing-masing untuk melakukan parade. Dalam parade, Marc Marquez sempat menunjukkan atraksi burnout dengan sepeda motor miliknya di hadapan para penggemar. Selain itu, sepanjang perjalanan dari Istana Merdeka menuju Bundaran HI, Marc Marquez juga kerap kali melambaikan tangan kepada para penggemar. Diketahui ada 20 pembalap yang ikut serta pada parade Jakarta kemarin. 16 pembalap MotoGP, 2 pembalap Moto2, 1 pembalap Moto3 dan 1 pembalap Asia Talent Cup. Tetapi Quartararo dan Alex Espargaro tampaknya tak ikut serta dalam parade tersebut. Quartararo dan Alex memilih berada di Mandalika sambil menikmati suasana pantai. Quartararo mengatakan cinta Indonesia. Selamat sampai di Mandalika, cinta negeri ini, tulis Quartararo di akun Instagramnya. Sedangkan Alex Espargaro yang suka bersepeda memposting foto di depan pedok. Selamat pagi Indonesia, sangat senang bisa tiba di Lombok setelah menempuh perjalanan hampir 30 jam dari Adoral, tulis Alex Espargaro. Yeah, we'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end. Yeah, no, our days will never end. Yeah, no. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love between you, never break apart. We're moving away to. Tahun ini Pedro Acosta langsung mendapatkan tempat di Moto2. Naik bersama timnya Red Bull KTM Ajo. Jorge Martin merasa Acosta tak usah terburu-buru untuk naik ke MotoGP. Ia menyarankan untuk paling tidak bertahan 2 tahun di Moto2. Mungkin 2 tahun di Moto2 menurut saya lebih baik, karena dia masih sangat muda. Saya pikir masih belum siap untuk naik ke MotoGP. Dia harus siap dan dia pasti akan siap setelah 2 musim. Tapi untuk saat ini dia masih muda dan dia berada di tim terbaik dan tempat terbaik untuk belajar dan belajar. Bersiaplah untuk masa depan. Manajer tim RNF Yamaha Wilco Sillenberg yakin sirkuit Mandalika lebih cocok untuk M1 Yamaha. Namun tantangan baru telah menanti akibat adanya pengaspalan ulang di sirkuit Mandalika. Di tes Mandalika kami cukup puas, lintasannya cukup baik dengan adaptasi motor kami. Dan kedua pembalap kami, Andrea Dovizioso dan Darin Binder, menyukai tata letak sirkuitnya. Tentu saja kami menantikan untuk melihat bagaimana mereka mampu mengubah aspalnya dan bagaimana semua berjalan, sehingga para pembalap akan benar-benar berlomba satu sama lain dengan kompetitif, setelah sebelumnya ada masalah saat tes. Dikutip dari Corsetimoto, usai meraih podium di balapan Qatar lalu,
Paul Espargaro mengucapkan banyak terima kasih kepada Alberto Puig yang menurutnya selama ini telah membantunya dengan tulus, seperti yang pernah ia rasakan dulu di tim KTM. Itu salah satu dari banyak hal yang saya hargai tentang Alberto, ketulusan dan kejujuran. Ini adalah salah satu hal yang paling membuat saya terkesan di KTM. Alberto memiliki gaya kerja yang sangat mirip dengan KTM. Saya yang pertama tahu kalau hasilnya tidak bagus. Motor ini tidak bisa bertarung untuk masuk 10 besar. Saya harus berjuang untuk menang. Kepada Corse Moto, Lin Jarvis mengungkapkan perkembangan terbaru dari kontrak Quartararo yang akan berakhir pada akhir tahun 2022 ini. Ia pun memastikan kontrak Quartararo akan berlanjut hingga akhir musim 2024. Jadi ada perpanjangan selama 2 tahun. Saya tidak berpikir hasil di Indonesia atau Argentina akan mempengaruhi keputusannya. Dia tahu paket yang tersedia untuknya tahun ini. Sekarang dia tertarik untuk mengetahui apa yang akan ia miliki untuk musim 2023 dan 2024. Kami harus meluangkan waktu. Kami tidak terburu-buru waktu. Kami tahu bahwa Fabio perlu mendapatkan kembali kepercayaan diri di Yamaha dan merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Namun kami berharap keputusan itu akan diambil sesegera mungkin. Tapi kami belum menetapkan tenggat waktu yang tepat. Pada akhirnya, bos tim Yamaha Lin Jarvis mengkritik kinerja para mekanik Yamaha di Jepang. Ini soal performa M1 yang dianggap tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Padahal merek lain terbukti serius dan berhasil melakukan perubahan penting. Teknisi Jepang kami gagal mencapai peningkatan yang diperlukan dalam kinerja mesin. Kami tahu setelah musim 2021 bahwa kami akan membutuhkan tambahan daya kuda ini. Tentu saja, pesaing kita telah meningkat. Lihat saja performa Honda dan khususnya Suzuki. Mereka jelas meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Anehnya KTM sangat kuat dalam balapan. Di Yamaha kami berhenti ketika menyangkut performa mesin. Karena itu kami tahu bahwa kami akan mengalami lebih banyak kesulitan daripada tahun lalu. Kepada Corse Moto, Luigi Dall'Igna menanggapi kritikan Pecco Bagnaia yang beberapa waktu lalu kecewa dengan performa motor Ducati hingga menyebabkan dirinya crash pada balapan di Qatar lalu. Itu normal untuk melakukan beberapa tes ketika Anda memiliki materi baru. Mustahil untuk tidak. Memang benar. Bagaimanapun bahwa tahun ini lebih rumit karena kami kembali berlari di trek yang belum pernah kami kunjungi selama 2 tahun. Sementara yang lain benar-benar baru, dan kami memiliki masalah besar dengan grip. Inilah salah satu kendala yang menyebabkan keterlambatan persiapan. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. All the shit you don't do, well I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt.